Assalamualaikum. Di video kali ini, kita akan membuat sebuah proyek sederhana. Proyek tersebut adalah proyek antrian yang dapat diaplikasikan pada antrian di klinik atau di rumah sakit. Pada proyek tersebut, terdapat dua aplikasi atau program. Yang pertama adalah proyek yang dikerjakan dengan software Arduino IDE, yaitu program di ESP32. Dan yang kedua adalah aplikasi antrian pasien. Aplikasi ini dikerjakan dengan software Android Studio. Perangkat yang dibutuhkan adalah ESP32, 7 segmen Max 7219, kabel jumper, aplikasi antrian pasien, dan Arduino IDE. Untuk berkomunikasi antara handphone dengan ESP32, protokol komunikasi yang digunakan adalah protokol MQTT dengan topik antara lain topik untuk tombol up, topik untuk tombol down. Kedua topik ini dikirim dari aplikasi antrian pasien ke ESP32. Tombol up mempunyai topik antrian pasien up. Tombol down mempunyai topik antrian pasien down. Selain itu, ada topik nilai yang berisi nilai antrian pasien saat ini yang dikirim dari ESP32 ke handphone. Topik nilai adalah antrian pasien, antrian sekarang. Baik, mari kita lihat ilustrasi berikut ini. Saat tombol up pada aplikasi ditekan, topik antrian pasien up dikirim ke MQTT broker dan diteruskan ke ESP32. ESP32 mengubah angkanya menjadi 3 dan mengirimkan topik nilai /antrian pasien /antrian sekarang dengan payload 3. Kemudian jika ada penekanan lagi pada tombol up, maka topik /antrian pasien /up dikirim dan kemudian dikirim ke ESP32. ESP32 melakukan penambahan angka menjadi 4 dan mengirimkan balasan lagi melalui topik /antrian pasien /antrian sekarang dengan payload 4. Oke, sekarang kita masuk ke pemrograman Arduino-nya. Buka program example dengan nama Digit77Demo. Dan MQTT ESP8266. Penjelasan cara menggunakan Max 7219 pada ESP32 dapat dilihat pada video belajar ESP32 bagian ke-10. Pada program MQTT ESP8266, hapus kata ESP8266 pada header ESP8266wifi.h. Kopikan beberapa potongan program dari program Digit77Demo. Header digit.letDisplay.h dan digit.letDisplay diganti ke pin GPIO yang digunakan, yaitu 4, 5, dan 2. Kemudian isi SSID, password, dan MQTT broker atau servernya. Di sini kita gunakan broker.hvmkey.com. Kemudian kopikan beberapa topik yang digunakan, antara lain topik saat ditekan tombol up, down, dan topik nilai sekarang yang tadi kita bahas. Pada fungsi reconnect, ganti ID client ESP32 ini dengan nama yang unik. Hapus beberapa komentar yang tidak perlu. Kita subscribe topik up dan topik down, dan kemudian topik nilai yang tadi. Tambahkan program untuk inisialisasi 7 segmen Max 7219 di void setup, set bright, dan set digit limit. Kemudian,
tambahkan perintah ld.printDigit di program loop. Pada void callback, tambahkan perintah untuk menyeleksi topik yang masuk dengan perintah if strcmp. Jika topik up yang masuk dan benar, maka nilai akan increment, dan sedangkan untuk down akan decrement. Kita compile dulu. Dapat kita amati bahwa handphone dapat mengirimkan nilai ke ESP32. Namun, ESP32 ini belum memberikan balasan ke handphone. Agar dapat memberikan balasan ke handphone, maka tambahkan perintah client.publish topik nilai, pilot. Topik ini akan digunakan untuk memberi balasan pesan ke handphone. Karena payload harus bernilai char array, maka integer nilai harus diubah dulu dengan perintah itoa. Lakukan proses ini untuk kedua topik up dan down. Setelah itu, kita compile dan flash. Nah, hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya, kita ingin mengisikan urutan antrian secara manual, maka kita tekan nomor antrian tersebut dan kita kirim ke ESP32. Untuk itu, kita harus menggunakan perintah strcmp topik nilai yang masuk ke ESP32. Kemudian dengan sscanf, kita ambil isi dari nilai atau pilot tersebut. Karena pilot yang masuk ini adalah bertipe data pointer byte, maka dengan perintah memcpy diubah menjadi char array, sehingga perintah sscanf yang ini dapat kita gunakan. Setelah itu kita compile dan kita flash. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, itulah cara untuk membuat program antrian pasien di ESP32 dengan display 7 segmen Max 7219. Berikutnya, kita akan membahas proses pembuatan aplikasi antrian pasien ini di Android Studio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.